Dato Dr. Haji Muhammad Razi Saleh adalah sosok pemimpin, motivator, ayah, dan penyair. Beliau bergabung dengan Keling Internasional pada April 2001. 1 tahun kemudian, menerima kepercayaan dari Dato Dr. Darren Goh untuk membuka dan mengembangkan Keling di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah, bersama saya saat ini ada Dato Muhammad Razi Saleh. Beliau ini seorang yang bisa dikatakan entrepreneur yang sukses, yang patut jadi teladan dan contoh buat entrepreneur dan pengusaha muslim. Beliau adalah Presiden Director PT Keling Indonesia. Ya, Dato Muhammad Razi. Sudah cukup lumayan kita, atau sudah agak cukup lama kita bersahabat. Beliau sering bertanya, konsultasi masalah-masalah agama dengan kami, dan juga sering melibatkan saya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Keling. Saat ini kami ingin mendengarkan langsung nih dari Dato Razi tentang bagaimana pentingnya Al-Quran, bagaimana entrepreneurship dalam Islam ini sedikit saja, supaya mereka mau dan senang untuk menghafal Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Saya sebenarnya dengan Ustaz Fahmi ini agak sungkan saya lah, kerana ilmu beliau ini, dan memang sebenarnya ya banyak perkara-perkara yang bersangkutan dengan dakwah-dakwah Islam ni, termasuk dalam konsep berbisnes berbasis syariah ni, memang banyak saya merujuk kepada Ustaz Fahmi ini. Sebab itulah apabila Ustaz approach saya untuk mendukung program dakwah Quran ini, pada saya ini adalah satu usia yang cukup murni. Kerana saya terkenang di saat-saat akhir Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah SAW sebelum wafat banyak meninggalkan pesan-pesan kepada para sahabat, sehingga kan terlalu banyak pesannya itu saya terkenal sampai Sayyidina Umar kasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah itu kerana kau telah tinggalkan buat kami Al-Quran dan hadis. Jadi semua dah lengkap di situ. Jadi sebenarnya di dalam, kalau kita mengembangkan Al-Quran ini yang saya melihat ya, sebenarnya banyak rahsia-rahsia tentang kehidupan itu ada dalam Quran itu. Dan sebab itulah kalau benar-benar seseorang itu bisa menguasai Al-Quran, apatah lagi kalau dia bisa menghafal juga menterjemah Al-Quran ini, banyak rahsia-rahsianya yang tersembunyi di situ. Sebagai satu contoh, kita tahu bahawa dalam dunia sekarang ini para saintis mengenal pasti bahawa bumi ini sebenarnya bersifat bulat, berputar, ya. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran yang telah wujud beratus-ratus beribu tahun dulu kan, sebenarnya ini memang telah ada dalam Quran. Jadi malangnya yang saya lihat, kita sebagai orang Muslim sendiri kadang-kadang kita terlambat untuk menguasai ilmu itu, sehingga orang yang non-Muslim mereka menguasai ilmu itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Fahmi dalam konsep, pada saya tahfiz Al-Quran ini adalah satu konsep yang murni, yang harus didukung oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang seagama, seiman dengan kita ni, supaya insya-Allah umat Islam ni tidak ketinggalan zaman. Amin, insya-Allah. Datuk sendiri ada nggak ayat Quran yang jadi inspirasi dalam menjalankan bisnis, entrepreneurship selama ini, yang betul-betul menggugah? Saya begini, Pak Ustaz ya. Saya ingat salah satu kelemahan saya ini, kerana kalau lihat dalam latar belakang kehidupan saya sendiri ini, saya dilahirkan tidak lama lepas saya lahir ini, bapa saya meninggal dunia. Jadi saya dilahirkan dalam keadaan yang serba sederhana lah, benar-benar sederhana lah, memang agak susah begitu ya. Jadi dipelihara oleh kakek saya. Jadi dalam keadaan yang serba kekurangan ini, maka saya ini dalam bahasa Indonesia yang bilang minder lah, enggak pede begitu ya. Kadang-kadang bila kita ketemu dengan orang yang
lebih tinggi dikit dari kita, mau ngobrol, kadang-kadang sampai berdebar-debar, satu-satu ide yang mengular pun tidak terkeluar dan sebagainya. Keyakinan itu gampang tumpulnya begitu. Masya Allah. Jadi sehingga apabila saya ketemu dengan satu orang ahli motivasi lah, dia mengatakan kepada kita bahawa sesuatu yang kita harus ingat bahawa dalam Al-Quran ada saya membuatkan terjemahan maksud Al-Quran itu bahawa manusia ini diciptakan dengan seindah-indah kejadian. Jadi kalau kita dinamakan manusia, tidak kira posisi kita di mana. Asalkan kita yang dilahirkan sebagai seorang manusia ini dicipta oleh Allah oleh seindah-indah kejadian. Laqad khalaqnal Laqad khalaqnal insana insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia ini diciptakan dengan seindah-indah kejadian. Jadi dengan kejadian yang indah itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dan membawa perkara yang positif. Dan jangan kita terlalu minder tentang apa yang kita lakukan. Dan juga Tuhan juga dalam surah Ar-Ra'd mengatakan bahawa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu, dan Allah tidak akan mengatakan nasib individu kaum itu, ya, kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi intinya adalah kalau kita tidak, yang pertama Allah memberi banyak keistimewaan kita sebagai manusia, kerana kita ni bukan malaikat ya. Kalau malaikat sudah ditentukan oleh Allah itu kan kerjanya begini ya. Jadi intinya adalah dengan dua ayat ini, banyak ayat lah, tapi kalau yang mendorong saya supaya membuat saya lebih yakin dengan apa yang saya lakukan, terutamanya dalam sisi bangkit dalam keadaan yang terpuruk, dalam bahasa Indonesia mengatakan begitu, dalam keadaan yang kurang mendapat perhatian dan berbagai-bagai lagi, bagaimana saya menseimbangkan diri saya dengan keinginan, kehendak alam sekarang ini, maka saya berlandaskan kepada ciptaan Allah kepada hambanya ini melalui yang disebut dalam Al-Quran itu tadi lah, Ustaz. Ya. Teman-teman tuh lihat, beliau sosok yang sukses saja, seorang pemimpin perusahaan besar internasional, ya, itu terinspirasi dari Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Subhanallah. Ini jadi dua pijakan beliau dalam beraktivitas. Kehidupan beliau yang dari kecil serba kekurangan, yatim, ditinggal oleh ayahanda almarhum. Ini juga mengingatkan kita kepada sosok Rasulullah SAW, ya, di mana Allah kemudian menyatakan wa wajadaka dhallan fahada, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Dan kita harus ingat di dalam surat Ad-Duha itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan akan selalu bersama kita dan selalu membimbing kita selagi kita juga patuh kepada rambu-rambu yang Allah tentukan untuk kita. Terakhir, Pak Razi, saya berterima kasih atas dukungannya selama ini, dan kami minta Bapak juga untuk memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman untuk berjayanya pusat dakwah Quran ini. Pada saya beginilah teman-teman semua, apa yang saya katakan dari awal tadi bahwa usaha murni yang dilakukan oleh Ustaz Fahmi Salim ini harus benar-benar kita dukung, ya. Dan saya lihat sekarang ini banyak anak-anak muda sekarang ini sudah kembali balik kepada Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran yang saya lihat sekarang. Sebab itu kalau kita lihat apa saja yang berunsurkan agama, berasaskan agama, akan mendapat perhatian yang lebih daripada masyarakat. Jadi intinya keinginan itu cukup kuat. Jadi permasalahan sekarang ini adalah untuk melahirkan pelatih-pelatih ataupun guru-guru. Guru-guru yang membawa mereka ke jalan yang benar. Cara mana membawa pengajian yang benar, bacaan yang benar. Saya faham salah satu usaha murni daripada rumah ini adalah untuk melahirkan para guru yang tahfiz ataupun hafiz Quran ini tadi. Pada saya ini adalah satu perkara yang harus kita dukung, bukan setakat 100%. Kalau boleh 1000% kita harus dukung. Semoga insya-Allah umat Islam ni akan dipandang mulia oleh bangsa-bangsa agama-agama yang lain, dan mereka mengakui bahawa sesungguhnya insya-Allah bahawa selagi kita berpegang kepada Quran dan hadis, insya-Allah kita akan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dato' Razi atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran pahala yang berlimpah kepada kita dan memberikan rahmat kepada keluarga kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.